السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا رافع لمن وضع ولا واضع لمن رفع ولا مفرق لما جمع ولا جامع لما فرق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله عظيم ذل له كل شيء وخضع. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وأكمل متبع. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أهل التقى والورع، أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah yang insyaallah ditambah-tambah keberkahannya, ditambah-tambah kesehatannya, ditambah-tambah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Pagi hari ini kita akan membuka surat Al-Ghasyiyah. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surat ini dengan harapan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan untuk kita semua setiap hurufnya pahala-pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Sadaqallahul azim.
Al-Ghasyiyah diartikan dengan makna hari kiamat. Di sana tidak ada satupun hari Senin, hari Ahad, hari Jumat, hari Khamis, tidak ada. Yang ada adalah hari kiamat, hari hisab, hari jaza, hari fasal. Di sana tidak ada yang namanya siang. Di neraka itu tidak ada yang namanya siang, gelap dan gelap. Bahkan di surga pun tidak ada yang namanya gelap, terang terus. Tidak ada penghuni surga mengenal dengan ada namanya hari atau pagi, yang ada terang terus. Penghuni surga bisa mengetahui bahwa ini malam, ini siang ketika para malaikat menutup tirai. Ketika malaikat menutup tirai berarti menandakan sudah datang malam. Ketika dibuka tirai berarti sudah siang. Padahal dari suasana di sana itu tidak ada yang namanya gelap, terang terus. Al-Ghasyiyah. Dan semua manusia, semua makhluk akan mengalami yang namanya Yaumul Ghasyiyah. Sepanjang kita masih hidup, kita tidak akan pernah mengalami Al-Ghasyiyah. Setelah kita meninggal dunia, inilah awal mula kita masuk ke alam akhirat. Jadi alam kubur disebut dengan alam barzakh, alam di antara dunia dan akhirat, barzakh, pemisah. Jika sudah masuk ke alam barzakh, berarti kita sudah mulai mau masuk ke alam akhirat. Di barzakh semua penghuninya bisa melihat orang yang hidup, tetapi mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa kembali ke alam dunia. Setelah mereka dikubur, terjadilah yang namanya Yaumul Qiyamah. Hari kiamat akan terjadi ketika umur dunia sudah habis. Dan hari kiamat terjadi persisnya di hari Jumat. Seandainya Jumat ini adalah Jumat atau Jumat yang disebutkan dengan Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhir, maka tentu hari sebelumnya akan Allah panjangkan sampai adanya Dajjal, adanya Dukhan, adanya Ya'juj dan seterusnya. Setelah datang kiamat dengan tiupan pertama, maka semua makhluk di bumi ini akan meninggal dunia. Tidak ada yang masih hidup, semua meninggal dunia. Dan bahkan malaikat pencabut nyawa pun Allah perintahkan untuk mencabut nyawanya. Setelah semua meninggal dunia, maka dunia ini akan kosong, tidak ada kehidupan selama 40 tahun. Tidak ada azab kubur, tidak ada kenikmatan, yang jelas mati semuanya. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Yasin ada satu ayat yang menyebutkan wa nufikha fis-sur fa idza wa nufikha fis-suri, terus kemudian qalu ya wailana man ba'atsana, mereka berkata, orang yang dikubur berkata, man ba'atsana min marqadina, siapakah yang telah membangunkan kami ketika kami sudah tidur. Sebagian orang berpendapat bahwa tidak ada azab kubur. Dasarnya ini karena mereka berkata yang di dalam kubur, man ba'atsana min marqadina, siapa yang telah membangkitkan kami setelah kami tidur. Padahal ini adalah kaitan dengan ketika alam dunia sepi, kosong dari kehidupan 40 tahun. Nah, ketika tidak ada kehidupan, Allah bangkitkan mereka. Nah, mereka berkata, man ba'atsana min marqadina, gitu. Sebelumnya ada kehidupan, ada yang namanya azab kubur, karena
malaikat munkar nakir pun masih ada, masih hidup waktu itu. Setelah ditiup atau dibangkitkan 40 tahun berjalan kosong dunia, Allah mengatakan dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan, semua fana. Siapa yang enggak fana? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, hanya Allah yang masih baqa, kekal, abadi. Setelah 40 tahun lalu Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk dibangkitkan, dihidupkan. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan seterusnya dibangkitkan. Dan pertama kali makhluk yang Allah hidupkan adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang dibangkitkan. Kata Allah, wahai Israel, hidupkanlah kekasihku Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, hamba tidak tahu di mana beliau, ya Allah. Begitu banyak yang meninggal di dunia ini. Bagaimana saya bisa mengetahui di mana letaknya baginda Muhammad itu? Kamu cari cahaya paling terang di antara semua penghuni kubur. Kemudian muncullah cahaya yang paling terang, itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibangkitkan, pertama kali yang beliau ucapkan bukan surga, bukan kenikmatannya, bukan keluarga juga bukan. Tapi apa yang beliau katakan? Aina ummati, mana umatku, hai Jibril? Mana orang-orang Arafah yang biasa lagi ngaji pagi itu? Mana orang-orang Islamik? Mana orang Indonesia? Mana orang ini itu? Dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah dibangkitkan Nabi, kemudian semua yang ada di alam kubur pun dibangkitkan satu persatu. Seperti ibaratnya apa? Seperti pohon atau seperti rumput yang disiram dengan air hujan. Bagaimana proses mereka tumbuhnya itu? Nah, itulah ahli kubur. Jadi Allah akan kirimkan hujan sperma dikirimkan nanti. Nah, kemudian begitu nyampai ke tanah, itu manusia langsung seperti apa? Rumput baru tumbuh dalam keadaan huffat urrat, telanjang tanpa alas kaki. Digiringlah mereka kemana? Ke padang mahsyar. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada yang dengan kepalanya dia jalan, tergantung. Ada yang wujudnya manusia, ada yang wujudnya binatang, ada yang jalan sepanjang jalan dia gunting lidahnya, gunting bibirnya, tergantung amal perbuatan. Kemudian sampai mereka di padang mahsyar, di situ mereka pun terdiam menunggu keputusan dari Allah Ta'ala. Mau diapakankah mereka? Mereka bingung, tidak tahu arah pasti kemana mereka berjalan, terus dan terus berjalan. Seperti apa yang biasa keluar dari tanah ketika hujan tuh? Anai-anai. Mereka entah kemana perginya mereka tuh. Yang penting ketika mereka melihat ada sinar, maka mereka akan menuju sinar itu. Itulah hari kiamat nanti. Ketika mereka dibangkitkan, mereka akan mengejar, mencari yang namanya cahaya. Dan mereka tidak tahu depan itu neraka. Maju terus. Sementara Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi melindungi umatnya. Ketika mereka hendak mendekati neraka, Nabi menghadang mereka. Seperti ibaratnya katanya, ada lilin atau ada lampu, kemudian di segala penjuru datang anai-anai. Nabi menangkap mereka, menangkap agar tidak sampai datang ke neraka. Tapi ada juga yang lepas tetap ke situ, karena mereka tidak tahu arah kemana itu. Setelah itu nanti ada namanya Yaumul Fasli, dipisah antara umat dengan umat. Man umatnya Adam sini, umatnya Nuh di sini, umatnya Ibrahim di sini, umatnya Muhammad di sini, dipisah-pisah. Nggak akan ketukar. Ini umatnya
Muhammad bisa gabung dengan Adam, tidak mungkin, dipisah-pisah nanti. Dan di tiap-tiap satu umat pun dipisah lagi nanti. Mana umat yang suka jujur dalam berbicara, tidak pernah berbohong, gabung dengan Abu Bakar Siddiq. Mana yang keras, yang adil, Umar Khattab. Mana tukang azan, ada nanti Bilal. Beda-beda. Harus senang artis, ini bagian ini. Kan ketukar. Mana madhab Syafi'i sini, madhab Maliki di sini, Hanbali di sini. Jadi semuanya akan disatukan dengan imam mereka. Yauma yunaduna, di hari itu mereka akan digabungkan dengan para imamnya. Jamaah rahimakumullah. Setelah itu dipisah-pisah, disekat-sekat. Nanti ada yang namanya tatayurul kitab, tatayurul kutub. Buku-buku amal kita akan berterbangan nanti. Semua bukti, tindakan, ucapan, keyakinan sepanjang hidup kita akan terbukti dalam satu buku nanti. Semua ada di situ. Dari mulai kita balik sampai kita meninggal dunia. Itu diterbangkan. Seperti kasalji, seperti salju terbang. Dan orang-orang pun tidak bisa mengambil sembarangan. Kata Allah, fulan, si fulan, si fulan tangan kanan, si fulan, si fulan, si fulan tangan kiri, si fulan, si fulan, si fulan punggungnya. Ketika Allah mengatakan demikian, maka tidak ada satupun di antara penghuni padang mahsyar kecuali mereka mengambil apa yang Allah perintahkan. Yang kanan ngambil kanan bukunya. Itulah al-muttaqin, al-atqiya, orang bertakwa mengambil kitabnya dengan tangan kanan. Sementara orang yang mengambil tangan kiri, itulah al-ashqiya, orang-orang celaka. Orang celaka, orang mukmin tapi berdosa kepada Allah Ta'ala. Tidak sholat, tidak puasa. Ashqiya, tangan kiri. Ada paling parah nanti di belakang punggungnya. Siapakah mereka? Al-kuffar, orang-orang kafir. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, tangan kanan. Tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Yang tangan ini di belakang punggung. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Ketika setiap hamba mengambil dengan bagian masing-masing, dihisab. Setelah mereka mengambil buku-buku amal mereka, ada namanya hisab, dihisab. Ada 3 pertanyaan setiap orang nanti. Pertama, ditanya tentang umurnya. Umurnya ditanya, berapa tahunkah kau hidup di dunia? Sekian tahun. Lalu kau habiskan untuk apa umurmu itu? Apakah taat atau maksiat? Iman atau kufur? Selesai itu, yang kedua ditanya tentang harta yang dia dapatkan dari mana dan dihabiskan untuk apa. Semua harta kita, gak usah gede-gede pak, rumah jarum 1 ditanya itu, jarum. Makanya yang paling banyak hartanya paling terakhir ke surganya, paling terakhir ke surganya. Nabi yang paling kaya siapa? Sulaiman, paling kaya. Beliau terakhir yang masuk surga dari semua nabi. Sahabat Nabi paling kaya siapa? Abdurrahman siapa? Bin Auf, terakhir masuk surga. Orang Arafah siapa paling kaya?
Bisa ke surga terakhir itu. Karena hisab terus, hisab, tanya lagi. Jadi ingat satu riwayat ya, satu kisah. Ketika Nabi Isa alaihissalam diminta untuk membangkitkan orang mati yang sudah ratusan tahun. Kata Nabi Isa, "Qum biiznillah, wahai fulan, bangkitlah engkau atas izin Allah." Begitu bangkit yang meninggal ini, dia tanya, "Wahai Isa, madza aradta? Ada apa gerangan engkau bangkitkan aku? Aku sedang dihisab di alam kubur," katanya. Sudah 70 tahun dihisab. Kata Nabi Isa, "Apakah dosamu banyak sampai kamu dihisab 70 tahun?" Tidak. Aku orang baik. Aku orang soleh. Lalu kenapa? Saya adalah tukang jual kayu bakar. Tiap hari saya ke gunung, ambil kayu bakar, diikat, dijual. Suatu hari ada orang bilang begini, "Wahai fulan, tolong bawakan kepadaku 1 ikat kayu bakar. Aku bayar nanti, ini uangnya." Dia serahkan uangnya, aku ambil uangnya, kemudian saya berangkat ke hutan cari kayu bakar. Begitu dapat 1 ikatan, aku bawa ke rumah. Di tengah perjalanan, karena saya sudah habis makan, saya ambil sedikit dari kayu bakar itu. Untuk apa? Untuk menghilangkan kotoran yang ada di gigiku. Dipotes ya, dipotong dikit, pakai apa namanya. Ya itu doang dosanya, kesalahannya, sehingga dia dihisab selama 70 tahun namanya. Luar biasa. Tapi ada di antara mereka ketika dihisab, ya, yang pertama dihisab dengan hisaban yang berat, ya. Tiga tingkatan. Ada dihisab dengan hisaban yang berat, hisaban syadidah. Yang kedua dihisab dengan hisaban yasiro, yang ringan. Dan yang ketiga ada yang dihisab dengan hisaban yang lama, tetapi nanti diselamatkan dan masuk surga. Nah, di antara orang-orang yang selamat dari hisaban adalah, dari sekian banyak orang itu adalah talibul ilmi, orang-orang yang mendengarkan ilmu, yang menuntut ilmu. Itu termasuk la yuhasabun, tidak dihisab di yaumul qiyamah nanti. Semoga Bapak Ibu semuanya termasuk talibul ilmi, amin. Apalagi al-fakir ya, pribadi, semoga termasuk talibul ilmi, penuntut ilmu. Setelah itu apa nanti? Setelah dihisab, nanti baru dimizan, ditimbang amal-amalnya. Setelah ditimbang nanti ketahuanlah akhirnya amal manakah yang paling berat, apakah amal kebaikan atau keburukan. Setelah ditimbang baru nanti ditetapkan, karena kamu banyak amal baiknya, surga bagiannya. Karena kamu banyak amal buruknya, neraka bagiannya. Jamaah rahimakumullah, mari kita buka surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Surat ini turun di kota Mekah, disebut dengan surah Makkiyah menurut pendapat dari aksarul mufassirin. Rata-rata ahli tafsir mengatakan bahwa ini surat adalah surat Makkiyah. Ayatnya ada berapa? Ada 26, betul enggak? 26. Dan kalimatnya ada 92. Dan hurufnya ada berapa? Ada 381. Fasilahnya atau akhir ayatnya terdiri dari ain. Ain seperti dhari', mim, ra, ta, dan ha. Disebut Al-Ghasyiyah kenapa? Karena dia
permulaan atau keluar datangnya ayat pertama di surat ini. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Secara makna al-ghasyiyah ini diartikan dengan ghasyiyah yaghsha ghasyan fahuwa ghasyin, artinya yang menutupi, yang menyelimuti. Ghasyiyah itu artinya dikatakan hari kiamat dengan istilah ghasyiyah yang menutupi dikarenakan hari itu semua makhluk Allah Ta'ala diselimuti dengan bermacam-macam kengerian, kekagetan gitu. Jadi semua serba kaget, serba ngeri di sana, itu disebut dengan al-ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ataka, hal biasanya diartikan dengan makna apakah ya. Dalam ayat ini atau dalam kata halis ini, menurut Al-Imam Qurtubi, halis ini maknanya qad. Jadi qad ataka haditsul ghasyiyah. Ataka maknanya jaa. Kalau ataka pendek hamzahnya, ata ya'ti ityanan, namanya datang, artinya datang. Datang. Tapi kalau panjang a-nya, ata yu'ti, mengeluarkan, mendatangkan. Beda maknanya. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ataka, sungguh telah datang kepadamu Muhammad haditsul ghasyiyah. Hadis artinya berita. Berita, ucapan, cerita, itu hadis namanya. Hadisul ghasyiyati, berita tentang adanya hari kiamat. Sungguh telah datang kepadamu Muhammad hadisul ghasyiyah, berita tentang al-kiamat. Pernah Nabi sedang jalan, tiba-tiba beliau mendengar ada seorang perempuan membaca surat ini. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Apa kata Nabi? Na'am. Qad ja'ani. Nabi ketika jalan, ada ibu-ibu bilang, apa baca ayat ini? Hal ataka, apakah telah datang kepada Muhammad haditsul ghasyiyah, berita tentang kiamat? Na'am. Qad ja'ani, kata Nabi. Surat ini biasa dibaca dipasangkan dengan al-a'la ya. Rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-ghasyiyah. Dan biasa dibaca di hari Jumat, baik itu subuhnya atau siangnya atau hari lebaran biasanya. Ketika jadi imam kita hari lebaran Id Fitri atau Id Adha, maka dibaca dua surat ini, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Padahal kalau kita lihat Al-A'la ini lebih sedikit isinya daripada Al-Ghasyiyah. Sementara kan katanya sunnah kalau kita baca dalam sholat, rakaat pertama itu harus lebih panjang, sunnah lebih panjang daripada rakaat kedua. Dalam susunan dua surat ini kita lihat, kita buktikan itu lebih panjang Al-Ghasyiyah dibanding Al-A'la. Ini karena udah ada nasnya, ada perintah dari Nabi, pertama Al-A'la, kedua Al-Ghasyiyah. Akhirnya para ulama mensiasati bagaimana supaya dapat sunnah nih, sunnah yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Jadi sebagian dari mereka ketika baca dalam sholat dua surat ini, di pas Al-Ghasyiyahnya mereka mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidak dikeraskan suaranya, pelan gitu. Begitu waidil maghdubi alaihim wanaddallin, amin, nggak baca keras tuh halatanya, pelan. Kemudian baca wujuhu yawma idzin na'imah, begitu. Kenapa? Untuk menyerasikan yang pertama harus lebih panjang, yang kedua lebih pendek. Nanti pada di surat ini
Di pas ada ayat fayu'adzibuhullahul azabal akbar, kita sunnah di sini membaca doa. Ketika imam atau kita yang baca fayu'adzibuhullahul azabal akbar, baca doa di situ. Apa doanya? Rabbi a'izni min azabik. Rabbi a'izni min azabik. Ya Allah, lindungi hamba dari azabmu. Kalau di pondok saya dulu ketika dibaca ayat ini fayu'adzibuhullahul azabal akbar, semua serentak baca itu. Dari mulai santri, apalagi ustaznya, bahkan orang-orang kampungnya pun sudah hafal itu. Karena sering dibaca tiap Jumat. Rame. Fayu'adzibuhullahul azabal akbar, Rabbi a'izni min azabik. Yang kedua di akhir ayat ini, di akhir surat ini, summa inna alaina hisabahum. Ketika kita mendengar atau kita membaca akhir dari surat Al-Ghasyiyah, persis di ayat summa inna alaina hisabahum, baca lagi doa di sini. Rabbi hasibni hisaban yasira. Rabbi hasibni hisaban yasira. Berikutnya, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ketika sudah datang hari kiamat, di hari itu wujuhun, banyak wajah-wajah. Ini jamak dari wajhun ya. Banyak wajah-wajah yauma, di hari id, baru tanwin ya. Jadi ada yauma, ada id, ada tanwin. Jadi ini tiga kata. Tanwin di sini bukan tanwin berarti tanwin yang bisa kita kenal, tapi tanwin niyabah atau iwad anil jumlah. Tanwin dalam ayat ini sebagai apa? Pengganti dari jumlah yang dihilangkan. Jadi begini kalau diwujudkan. Wujuhui yauma id ataka haditsul ghasyiyah. Setiap kali kita mendapati ada kata id di tanwin ya, yauma idzin, hina idzin, berarti tanwin di situ adalah pengganti dari jumlah yang dibuang sebelumnya. Jadi wajah-wajah pada hari itu khasyi'ah, khusyuk, tunduk, hina gitu. Kayak kita sholat kan, kalau di antara tanda-tanda khusus sholat biasanya adalah tunduk. Allahu Akbar, tunduk ini. Nah mereka pun sama di sana itu. Banyak wajah-wajah yang tertunduk, terhina di hari itu. Wajah siapakah mereka? Wajah orang-orang yang kafir. Semua orang-orang kafir, wajah mereka tidak ada yang diangkat, menunduk semuanya ya. Termasuk sekarang ini banyak yang menunduk nih ya. Banyak yang khasyah bagi ini, banyak yang tertunduk di sini ya. Bukan karena hina, bukan karena ngantuk. Luar biasa ini. Banyak, bukan sedikit, wujuhun jamak, banyak wajah-wajah di hari itu tertunduk dan terhina. Mereka adalah golongan orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasrani, semuanya. Nah kemudian amilatun nasibah. Amilatun, mereka kerja keras di sana itu. Sudah kerja keras, nasibah, kecapean, kepayahan, keletihan. Mereka kerja di sana tuh. Kerja apa maksudnya? Jadi setiap kali mereka diperintahkan oleh malaikat ya, seperti misalnya turun naik gunung mereka kan, ada nanti sana namanya Jabal min Hadid min Jahannam, ada bukit besi di neraka Jahannam. Mereka suruh naik dalam keadaan, perhatikan coba nih, yang dalam keadaan satu diikat, dirantai tangan dan kakinya dengan rantai yang berat. Yang kedua dibelenggu lehernya dengan belenggu yang berat. Coba bayangkan, mereka naik dalam keadaan membawa rantai dan belenggu yang berat. Luar biasa ini.
Masih mending kalau manusia beratnya segimana, kita naik ke atas, kita gendong orang misalnya, apalagi tas lebih ringan, nggak seberapa itu. Ini rantai, bukan main-main. Mereka upayakan naik ke atas, kalau sampai jatuh dibakar, bayangin. Amilah nasibah. Mati-matian mereka untuk naik ke atas gitu. Begitu sampai ke atas, jatuh lagi ke bawah. Amilatun nasibah. Benar-benar kerja keras mereka. Belum lagi yang lain-lainnya, ketika mereka digiring ke sana ke sini, itu rantai nggak dicopot, belenggu nggak dicopot. Ada doa ketika kita wudhu ya, pas kita kan ada sebagian mengatakan, ada yang mengatakan boleh kita mengusap bagian punduk, ada sebagian mengatakan tidak usah. Nah, bagi yang berpendapat punduk pun tetap diusap ketika wudhu, dan itu dilakukan setelah mengusap dua telinga. Nah, ketika kita usap punduk kita, ada doanya, Allahumma fukka raqabati minas salasil wal aghlal. Allahumma fukka raqabati minas salasil wal aghlal. Ya Allah, pecahkan ya Allah, bukakan semua rantai dan belenggu pada saat nanti di hari kiamat. Tapi kalau umatnya baginda Muhammad SAW, tidak ada yang dibelenggu. Ini orang-orang kafir belenggu itu. Orang kafir itu semuanya akan dibelenggu. Kalau umatnya baginda Muhammad SAW yang muslim, apalagi yang baik, setingkat orang yang jahat pun ya, yang jahat, dia orang muslim tapi mungkin lalai terhadap perintah Allah Ta'ala, maka mereka pun tetap tidak dibelenggu. Wajah mereka pun tidak seperti orang kafir hitam, tetap masih terlihat cahaya wudunya, meskipun sekali-kali wudu. Apalagi hatinya tidak terbakar. Makanya ketika mereka umatnya baginda Muhammad diseret oleh para malaikat dalam keadaan tidak dibelenggu, wajahnya masih bagus, mata pun tidak biru, rajanya malaikat di neraka siapa namanya? Malik. Bertanya kepada malaikat baik yang bawahnya, ini siapa ini? Aneh dia kan, ini siapa ini? Tapi orang-orang ini saking takutnya melihat bagaimana wujudnya, bentuknya malaikat Malik, mereka nggak bisa ngomong. Siapa kalian katanya? Saya itu yang biasa puasa Ramadan. Mereka bilang gitu. Yang dulu di dunia suka puasa Ramadan. Yang itu dulu ya saya pernah baca Quran. Mereka sampai lupa nama baginda Muhammad, saking takutnya. Ketika mereka mengatakan, kami dulu itu suka baca Quran, suka puasa Ramadan, kata malaikat Malik, ini umatnya Muhammad yang begini nih katanya. Ya iya betul, itulah nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun diseret ke neraka. Kata mereka, wahai malaikat Malik, izinkan saya menangis dulu. Boleh? Silakan nangis, kata malaikat Malik. Mereka nangis, mereka menyesal. Kata malaikat Malik, coba kau nangis di dunia dulu begini, ketika kalian tinggalkan perintah Allah Ta'ala, alangkah baiknya. Sekarang sudah terlambat. Jadi sunnah ya, kalau misalnya kita wudhu, ada yang membolehkan mengusap pundak, kemudian baca Allahumma fukka raqabati minas salasil wal aghlal. Nah, berikutnya tasla naron hamiyah. Setelah mereka diikat, dibelenggu, capek, tasla naron hamiyah, mereka pun masuk. Di sini ada dua bacaan, Pak. Bisa tasla, bisa tusla. Kalau tasla itu masuk, kalau tusla dimasukkan. Jadi kalau tasla fi'il mudhari ma'lum, tusla fi'il mudhari majhul. Jadi mereka masuk naron hamiyah, ke dalam api yang
sangat-sangat panas, hamiyah. Di neraka, api neraka itu dipanaskan selama bertahun-tahun, 3000 tahun dipanaskannya. Nggak main-main Pak, 3000 tahun. Bayangin, kita garang besi aja sejam gimana bentuknya besi, ini 1000 tahun, 3000 tahun. Ketika pertama dipanaskan 1000 tahun, maka api neraka berwarna merah. Dipanaskan lagi 1000 tahun, berubah menjadi warna putih, saking panasnya. Dipanaskan lagi, berubah menjadi warna hitam. Buat siapa itu? Buat mereka yang berdosa kepada Allah Ta'ala. Nah berikutnya, tusqa min ainin aniyah. Tidak hanya dimasukkan ke neraka saja, tusqa, dikasih makan mereka, bersih minum. Tusqa, dikasih minuman, min ainin aniyah, dari sumber mata air yang panas, yang benar-benar panas, sangat-sangat panas. Jadi mereka dikasih minum di sana itu. Kenapa dikasih minum? Mereka tidak kuat, karena sudah 1000 tahun mereka menahan haus. 1000 tahun nggak main-main, nggak kuat mereka, hausnya luar biasa. Akhirnya mereka minta dikasih minuman. Dikasih minuman, apa itu? Ainin aniyah, mata air yang sangat-sangat panas. Sehingga andaikan saja satu tetes air ini yang diminum oleh penghuni neraka, satu tetesnya diletakkan di atas gunung, lazabat, hancur itu gunung, satu tetes. Makanya ketika mereka minum air itu, diminum berot, langsung terkelupas kulitnya, perutnya terkelupas semuanya. Berikutnya, laisa lahum tu'amun illa min dhari'. Laisa lahum tu'amun, dan mereka pun tidak diberi makan yang enak-enak. Maksudnya mereka tidak dikasih makan. Tadi kasih minum sudah, tinggal makannya berarti sekarang. Mereka tidak mendapat makanan illa min dhari', terkecuali makanan dari pohon yang berduri. Mana ada binatang mau makan pohon berduri? Nggak ada. Nah ketika ayat ini turun, itu berkenaan dengan orang-orang kafir. Orang musyrik berkata bahwa si ibil, si onta itu mereka memakan tumbuh-tumbuhan yang berduri. Akhirnya Allah Ta'ala katakan di sini, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Jika si ibil aja makan pohon berduri, tentu di neraka pun orang makan, katanya. Allah bantah dengan ayat ini, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Pohon ini, Bapak Ibu rahimakumullah, dia berduri. Kemudian asyaddu mirarah minas sabiri, dia lebih pahit daripada jadam. Kemudian wa antan minal jifah, lebih bau daripada bangkai. Wa harra minan nar, dan lebih panas daripada api. Lebih bau dari bangkai, lebih pahit dan lebih panas. Disebut dengan makanan dhari' namanya. Berikutnya, la yusminu wa la yughni min ju'. Di mana mereka hari itu la yusminu, tidak bisa menggemukkan. Si dhari' tidak bisa membuat mereka gemuk, wala yughni min ju', dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar mereka. Tidak ada yang namanya pohon berduri mengenyangkan, nggak ada. Justru malah membahayakan perut. Binatang pun yang makan pohon berduri seperti onta, dia pasti akan mati karena ada duri dalam perutnya. Wujuhun wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada tidak pertanyaan?
Kalau nggak ada kita lanjutkan kembali. Jam berapa sekarang suruh? Isyraq jam berapa? Jam 6 kurang. Surupnya 6.35. Oh 5.35 berarti isyraqnya 5.4 masih lama. Lanjut ya. Sini saya akan bacakan satu riwayat tentang makanan dan minuman penghuni neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa ahlun nar, penghuni neraka, rata-rata wajahnya hitam. Yang kedua, pandangan mereka pun gelap. Terus berikutnya, kepala mereka itu seperti kubah besar kepalanya itu. Badan mereka seperti gunung. Jadi nggak ada yang namanya neraka kecil-kecil, besar semuanya, agar puas disiksanya. Dan mata-mata mereka zurqun, biru matanya itu. Ini rahasia apa ya? Rahasia nih. Jadi kita akan mengalami nanti, dibuktikan nanti ya. Kemudian waqamatuhum, tingginya mereka seperti apa? Qattun, seperti tiang-tiang. Tiang kan tinggi besar mereka tuh. Wa syu'uruhum, dan rambut mereka kal qasbi, seperti pohon tebu. Berarti gede-gede itu rambutnya, bayangin aja. Laisa lahum mautun yamutun wala hayat yuhyun, mereka tidak mati tidak hidup. Likulli wahid minhum, setiap satu orang di antara mereka sab'una jildan, mempunyai 70 kulit. Jadi mereka punya 70 lapisan kulit. Dari kulit ke kulit, sab'u tibakin minan nar, ada 7 tingkatan neraka. Wa fi ajwafihim, di dalam perut mereka terdapat hayatun minan nar, ada ular yang tercipta dari neraka di perut mereka. Yasma'una sautaha, di mana mereka bisa mendengar bagaimana suara ular dalam perutnya. Nah, terdengar seperti kelaparan ular ganas itu. Nah, berikutnya wassalasil wabissalasil wal aglal, dan mereka pun dirantai, dibelenggu, sementara malaikat yadribuna bil maqami, malaikat memukuli mereka dengan alat-alat pemukul. Sudah dirantai, dibelenggu, dipukul-pukul pula dengan pukulan neraka. Wa ala wujuhihim yushabun, dan wajah mereka pun diseret, tidak jalan ketika mereka diiring ke neraka, diseret wajahnya. Rasul bersabda, masakin wa ahlin nar yunaduna ya rabbana ahata binal azab. Jadi tempat-tempat tinggalnya penghuni neraka, mereka akan dipanggil, akan memanggil-manggil. Kata mereka begini, ya rabbana ahata binal azab, ya Allah Tuhan kami telah diliputi dengan azab. Sementara mereka pun diseret, dibelenggu, dan dirantai. Ketika mereka diam tidak bicara, tidak ada satu malaikat pun yang kasihan kepada mereka. Ketika mereka sabar dengan semua siksaan, mereka lam yunjau, tidak diselamatkan, tetap disiksa terus. Wa innadu, ketika mereka memanggil-manggil, lam yujabu, tidak ada yang memenuhi panggilannya, dibiarkan saja. Semua malaikat yang di neraka tidak ada namanya hati
terbuat di rahmat, nggak ada rahmat dalam hati mereka. Mau kita keluar darah mata sekalipun, jeritan gimana pun, tetap tidak ada yang namanya malaikat kasihan kepada orang yang ada di neraka. Nah, berikutnya mereka akan kekal di neraka, bagi ahli-ahli kafir. Orang-orang kafir kekal di neraka. Sa'ilun sadiduhum, dan kemudian juga nanah-nanah mereka pun itu mengalir, dan aurat mereka pun terbuka. Mereka berkata, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Gara-gara kita celaka di dunia, maka sekarang kita termasuk kelompok yang sesat. Kata mereka, ya Allah, hilangkanlah semua azab ini, kami beriman kepadamu ya Allah. Sudah percuma, sudah nggak ada arti lagi, percuma. Yang namanya kita di neraka, menyesal sudah nggak ada artinya lagi. Oleh karenanya, mumpung kita masih hidup di dunia, ada kesempatan, meskipun hanya beberapa hari atau mungkin pekan atau bulan, gunakan waktu sisa hidup kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Tambal semua kekurangan ibadah kita di akhir hayat ini. Yang namanya umur nggak ada yang tahu, bisa sekarang bisa besok ya. Kita hidup hanya 3 hari Pak. 3 hari kita hidup. Hari sekarang, hari kemarin, hari esok. Hari kemarin kenangan itu, hari sekarang kenyataan, esok harapan. Ya, gunakanlah sebaik-baiknya. Kalau kemarin kita menggunakan hari dengan segitu baiknya atau kebalikannya, maka hari ini buktikan. Jika saya kemarin berdosa sama Allah, hari ini saya tambal yang kemarin. Besoknya, jika hari ini baik, besok harus saya teruskan perjuangan ini. Ya, jadi kita hidup ini begitulah, harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Jangan sampai hari-hari kita ini malah lebih buruk dan buruk. Itulah orang yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Setiap hari ada kebaikan yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kita kenal itu istilah hari akhir itu hari kiamat ya. Hari kiamat paling masyhur di telinga kita. Hari Qari'ah, hari Ghasyiyah, hari Haqqah, hari Waqi'ah itu kan jarang, masih langka gitu. Yang paling sering adalah kiamat. Ketika kiamat dikatakan dengan kata yang lain, baik itu Qari'ah yang mengetuk, yang menggetarkan, atau mungkin Ghasyiyah yang menyelimuti dengan segala macam kengerian, atau mungkin Al-Waqi'ah yang nyata, yang dulu pernah Nabi sampaikan akan terjadi, nyata Waqi'ah. Jadi semua istilah-istilah ini berlaku kapan? Apakah di waktu tertentu kejadian, atau mungkin dari awal? Dikatakan kiamat itu dari mulai terjadinya nafkhatul ula, tiupan pertama, itu disebut dengan yaumul qiyamah atau yaumul akhir. Disebut dengan yaumul akhir karena itu adalah hari terakhir dunia.
terjadi di hari Jumat, hari terakhir, akhir namanya. Dari situ mulai terjadi kengerian, kedahsyatan. Saking ngerinya diselimuti mereka dengan itu, bayangin aja, bayi yang belum saatnya beruban itu. Anak kecil, bayangin. Ibu-ibu yang sedang hamil, belum saatnya melahirkan, keluar bayinya, baik ke kuburan atau tidak. Saking kagetnya. Dan orang-orang terlihat mabok sana sini. Saking kagetnya, bayangin aja. Itu udah ngeri dari awal. Apalagi nanti selesai pertama terjadi hari akhir, ada namanya yaumul qiyamah, hari kiamat. Kiamat itu diambil dari kata qoma yaqumu qiyaman. Artinya apa? Berdiri, bangkit. Sebetulnya kalau dikatakan kiamat ketika awal ditiup, kemudian terjadilah yang namanya kiamat, itu tidak tepat disebut dengan kiamat. Belum. Disebut dengan yaumul akhir biasanya. Ketika mulai terjadi penghancuran dunia dan isinya, itu namanya yaumul akhir, hari terakhir dunia. Binasa semuanya, dikubur, dibangkitkan. Nah, inilah muncul istilah kiamah. Hari kiamat, hari dibangkitkannya orang-orang dalam kubur. Betulnya itu. Kenapa? Ya, para ulama mengatakan sumyal qiyamah. Sumyal qiyamah, dikatakan kiamat itu apa? Liqiyamin nasi, karena mereka bangkitnya di alam kubur itu. Jadi kalau dikatakan nanti ada hari kiamat, kapan? Hari Jumat, kurang tepat itu. Disebutnya layaknya hari akhir gitu. Hari akhirnya terjadi kiamat. Tapi karena sudah di lisan kita sudah umum ya, kiamat seperti apa, maka akhirnya seperti istilah yang sudah resmi kiamat ini. Nanti ada juga istilah yang lainnya, ada yaumul hisab, yaumul fasli, kan, yaumul mizan. Nggak ada lagi hari-hari yang biasa kita kenal, Senin, Selasa, Rabu, nggak ada. Tutup dari Jumat terakhir, yaumul akhir, Jumat tutup sudah. Nggak ada lagi hari. Selamat tinggal hari-hari. Yang ada hari-hari kengerian gitu. Itulah hari kiamat, hari haqqah. Di Al-Quran banyak sekali ya, kayak al-haqqatu mal-haqqah, ini kiamat. Atau al-qari'atu mal-qari'ah, kiamat juga. Ada juga idza waqa'atil waqi'ah, kiamat juga. Itu banyak sekali nama-namanya. Semoga kita semua nanti di hari kiamat diberikan bermacam-macam kenikmatan, dijauhkan dari segala kengerian-kengerian berkat kita mungkin thalabul ilmi ya, cari ilmu dimanapun kita berada. Termasuk orang yang diselamatkan dalam hisaban itu adalah orang yang thalabul ilmi. Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, inna minadz dzunubi dzunuban, sesungguhnya di antara sekian banyak dosa ada dosa la yukaffiruha as-saum, tidak bisa dihilangkan dosa itu dengan puasa, nggak hilang. Walas sholah, kita sholat taubah nggak hilang juga. Walal haji kita berangkat tidak hilang juga dosa ini, luar biasa. Wala jihad fi sabilillah, kita jihad ke Palestina misalnya, untuk apa? Menghancurkan dosa ini, tidak hilang juga ada dosa seperti itu. Tapi dia bisa hilang dengan apa? Illal ghumum wal humum fi talabil ilmi, kecuali dia bingung ketika mencari ilmu. Ngaji lagi, catat lagi, hafalin lagi, amalkan lagi, kan bingung kita. Apalagi santri, untuk membaca kitab perlu banyak ilmu-ilmu alatnya, nahwunya, sorobnya, luar biasa apa ini. Bingung mereka kan. Nah, ini diantara amalan yang bisa menghilangkan dosa-dosa yang benar. Semoga pagi hari ini kita bingung-bingung nih mencari ilmu, ada yang bingung melawan ngantuknya, ada juga bingung ngamalkannya gimana. Semoga ini termasuk salah satu yang bisa meringankan kita di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa sekarang ya sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana ashrafna ala nadha asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدار طشح السحب والحمد لله في البدء والتناهي sama-sama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah